Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah majelis Husnul Khatimah yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Saya lihat makin muda aja ibu-ibu yang hadir di sini. Oh, makin kecil. Makin muda, makin sehat, insya Allah, panjang umur dalam taat kepada Allah. Mari sama-sama kita baca Quran Suratul Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab yang lagi kita pegang nih, Riyadhus Shalihin, ya. Ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin shalihah, khususan mu'alliful kitab Riyadhus Shalihin, Abu Zakaria Muhyiddin. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik ibu-ibu, silahkan dibuka di bab terbaru ya. Kalau kemarin kita udah tentang fi kasrat, oh udah banyak tuh hadisnya tuh, nggak kelar-kelar berapa kali pertemuan kemarin ya, tentang bab tentang perkara atau banyaknya jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan tuh ada banyak ya. Kemarin kita udah bahas di hadis terakhir apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu. Minimal kalau belum bisa berbuat baik, belum bisa bantuin orang, belum bisa jadi orang baik, nggak usil dan nyinyir sama orang, itu bentuk kebaikan. Jadi bentuk kebaikan paling rendah, paling di bawah adalah tatkala kita nggak mampu jadi orang baik, tapi kita nggak ganggu orang, gitu. Ya, orang nggak keganggu sama kita, tetangga nggak keganggu sama kita, mulut kita nggak ganggu, tangan kita, tingkah kita, perilaku, ucapan dan lain sebagainya nggak ganggu orang, itu namanya kebaikan. Itu kebaikan yang paling rendah. Syukur-syukur kita bisa naik tingkatan. Apa tingkatan yang naiknya lagi? Yaitu ketika kita mampu jadi orang baik, ya, membantu dengan tangan kita, membantu dengan lisan kita, membantu dengan harta kita. Tapi kalau kita nggak mampu, minimal nggak ganggu orang, nggak usil sama orang. Tuh kayak kemarin Idul Kurban yang saya ceritakan, ada orang dia nggak ibadah kurban, dia nggak motong kambing, dia nggak motong sapi, dia nggak motong domba, dia nggak motong unta, dia nggak kurban lah pokoknya. Tapi ketika proses pemotongan, penyembelihan, dia datang ke tempat penjagalan itu pemotongan, ya. Sampai di situ dia ngelihat kambing yang lagi ngejejer sapi, dia bilang, kambing siapa paling ujung, kurus bener tuh katanya. Kenapa? Kalau saya mah malu kurban kambing kurus begitu. Dia ngomong ngatain orang, tapi dia sendiri nggak kurban. Ada nggak orang begitu? Ada. Suka mengolok, nyinyir, ngomongin orang, tapi dia nggak sadar kalau dia tidak mampu berbuat baik ataupun beramal layaknya orang tersebut. Ada teman kita, dia sedekah cuman 1.000 perak. 1.000 perak sedekahnya, padahal dia begitu diminta sedekah nggak ngeluarin sedikit pun. Maka jangan nyinyir sama orang, tidak usil sama orang, itu bentuk kebaikan yang paling akhir. Ya, ibu-ibu ya. Jadi kasrati turukil khair, banyak jalan kebaikan. Jadi ini flash ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu nunggu waktu sholat, baru kelar sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kapan sih asar, rindu banget pengen sholat asar. Kita gitu nggak? Kira-kira tiap hari? Belum ya. Baru kelar sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, isya kapan sih? Rindu pengen sholat isya. Baru kelar isya, ya Allah, cepet-cepet deh waktu subuh, rindu sama sholat subuh. Kayaknya kita jarang begitu. Kebanyakan dan seringnya kita gimana bu? Baru kelar zuhur tiba-tiba azan, assalamualaikum.
Lah cepet bener baru juga zuhur tadi udah asar lagi gitu ya. Ya manusiawi, tapi kata Nabi salah satu turukil khair, bentuk kebaikan adalah tatkala kamu baru kelar sholat udah nunggu waktu sholat lain, rindu, aduh cepet banget sholat zuhur, pengen sholat asar. Itu mudah-mudahan insya Allah kita begitu habis ngaji ini ya Bu ya, insya Allah. Jadi kalau datang panggilan azan, kalau datang pengingat sholat, nggak lagi ngeluh, nggak lagi bilang aduh cepet bener dah asar, baru pengen tiduran, baru kelar beberes udah asar lagi, udah maghrib lagi, aduh cepet bener sih. Mudah-mudahan insya Allah perilaku kita yang demikian bisa kita rubah sedikit demi sedikit. Kita jadi orang yang rindu mulu sama sholat mudah-mudahan ya. Ini kalau ngeliat wajah ibu-ibu sih insya Allah begitu ya, rindu mulu pengen sholat ya. Mudah-mudahan insya Allah kita salah satu di antaranya. Nah itu nanti kita bahas ya. Jadi jangan ibadah karena momentum saja ya. Jangan ibadah, punten sebentar ibu-ibu. Jangan ibadah karena dua hal. Satu, tempatnya dan waktunya. Ada orang yang rajin ibadah karena tempatnya mendukung untuk ibadah, momentumnya tepat. Di mana dia ibadah? Mekah dan Madinah. Belum azan Mekah, azannya jam 12, jam 9 udah datang dia ke masjid. Kenapa? Tempatnya dia merasa cocok untuk ibadah. Betul ibu-ibu ya? Bahkan kadang-kadang saya mah nggak mau ke hotel. Kenapa? Saya pengen ini aja, apa namanya, bermalam, mabit di masjid. Saya mau tidur dari isya menuju subuh, bahkan saya nggak mau tidur, saya mau tawaf, habis tawaf saya sholat sunnah sebanyak-banyaknya karena tempatnya Mekah Madinah. Begitu nyampe Indonesia 5 waktunya ketinggalan, tahajudnya kagak, tahiyatul masjid enggak, yang sunnahnya ditinggalin. Ditanya Bu Haji, Bu, kenapa kok ibadah nggak sesemangat waktu di Mekah Madinah? Udah saya rapel semua di Mekah Madinah, dijamak semua. Karena kalau di sana itu ibadahnya di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding masjid-masjid lainnya. Di Masjid Nabawi 10.000 kali. Jadi saya udah kebanyakan di sana, insya Allah udah mengcover yang ada di Indonesia. Kira-kira bisa nggak begitu? Nah ini berarti ada orang yang ibadahnya karena tempat. Di tempat orang ibadah dia baru semangat ibadah. Di Mekah Madinah baru dia rajin. Tapi begitu tempatnya bukan Mekah Madinah, dia kembali jadi jahiliyah lagi. Nauzubillah min dzalik. Ada yang karena waktu, momentum, masuk bulan suci Ramadan, yang tadinya salah jadi soleh, ya, yang tadinya bikin maksiat jadi taat, masuk Ramadan, yang tadinya nggak kenal Allah seolah-olah dia paling kenal Allah, yang tadinya nggak mau nutup aurat, masuk Ramadan jilbabnya paling menutup aurat, pakaiannya paling tertutup, tapi selepas Ramadan dia kembali ke bentukan awal. Ada nggak yang begitu, ibu-ibu? Banyak tidak? Banyak. Karena dia menganggap Tuhan itu, Allah itu cuman ada di bulan Ramadan. Dia taraweh, dia puasa, dia zakat, ya, dia sedekah, berbagi takjil, sahur, dia melakukan kebaikan, dia nggak mau lihat yang haram. Kenapa? Dia bilang ini bulan suci Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya pengen jadi orang bertakwa di bulan Ramadan. Kelar Ramadan kembali lagi ke setelan awal. Tahajud enggak, puasa enggak pernah. Jadi puasanya cuma setahun sekali, Ramadan doang. Senin Kamis nggak pernah, sunnah yang lain nggak pernah, bahkan sedekahnya cuma di bulan Ramadan. Berarti orang yang seperti ini adalah orang yang ibadahnya hanya karena waktu tertentu, momentum tertentu. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau ada orang masuk Ramadan dia jadi orang soleh, bagus. Tapi banyak juga Ramadan tidak merubah orang tersebut untuk lebih soleh. Puasa enggak, buka
Ya, dia makan sembarangan, tarawihnya enggak, yang sunnahnya enggak. Cuman satu kali dia ikut ibadah karena momentum hari raya Idul Fitri. Bajunya paling banyak, baju lebarannya 5 biji, belum jilbabnya, sepatunya mau kenanya baru, duduk paling depan. Ya, dia seolah-olah paling merayakan, paling bahagia dengan adanya hari raya Idul Fitri, tapi ibadahnya tidak selama Ramadan. Maka jangan jadi hamba yang ibadah karena momentum dan tempat saja. Ya, ibu-ibu sekalian ya, ini jadi reminder buat kita semua bahwa Allah Tuhan kita itu ada setiap waktu. Jangan cuma soleh di bulan Ramadan, jangan cuma soleh di Mekah Madinah, tapi soleh di setiap waktu dan keadaan di tempat manapun. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi takwanya jangan cuma di Mekah Madinah, tapi haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Kita soleh di tempat yang baik udah biasa, tapi kita soleh di tempat yang tidak baik ini baru luar biasa. Saya semalam baru nyampe ibu-ibu dari Hong Kong. Saya habis safari dakwah di sana sama Ustadz Azhari. Kita tausiah dakwah di para jamaahnya WNI, para TKW yang ada di Hong Kong ya. Itu rame mereka juga. Jadi ternyata TKW Hong Kong itu rajin ngaji. Ada satu masjid dan beberapa masjid yang tiap minggu ada kajian di sana. Gitu ya. Itu banyak sekali ngaji mereka dari jauh-jauh kerjanya sampai ke masjid di pusat kota. Jadi yang dibuat salut itu apa? Pada WNI Hong Kong yang ada di sana, mereka itu berada di negara minoritas. Muslimnya tuh bukan negara muslim friendly, bukan. Makanan halal sulit, ibadah sholat sulit. Saya di sana nyari makanan halal susah bener bu. Ujung-ujungnya bikin pop mie mulu. Berapa hari pop mie lagi. Karena asal ke bawah, ya pasti kita tahu ada kandungan-kandungan yang tidak halal ya. Bahkan mereka no muslim friendly katanya. Ini enggak muslim friendly gitu setiap tempat makannya. Nah yang bertahan di sana mereka tetap ngaji. Saya salut. Kenapa? Karena mereka tetap ibadah walaupun di tempat yang tidak mencerminkan untuk ibadah. Kalau mereka kerjanya di Mekah Madinah, halo, habis tes. Oh. Kalau mereka kerja di Mekah Madinah, ikut ibadah wajar, pusat ibadah, betul nggak? Tes. Kayaknya gonta-ganti ini harus tes. Ya, siap mas. Tes. Halo. Tes. Jadi kalau ibadahnya di Mekah Madinah atau kerjanya di sana kemudian rajin ibadah wajar, karena itu vibes-nya mendukung. Tapi ketika mereka berada di negara minoritas yang kerja di Cina, di Hong Kong atau negara-negara yang non muslim gitu ya, makanan halal sulit, tempat sholat sulit, tapi mereka tetap menjalankan perintah agama. Ini yang luar biasa. Ngajinya iya, nutup aurat iya, tetap jaga makanan halalnya, masak sendiri ya. Ini kan sesuai dengan pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kamu berada cerminkan Islam yang terbaik. Tetap kamu bertakwa, jangan karena tempat, jangan karena waktu. Maka kalau ibadah itu bagusnya kita ihsan. Apa itu ihsan? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dimanapun kamu berada, di negara manapun, tempat manapun, waktu kapanpun, kita seolah-olah lagi diawasin sama Allah. Tuh, itu yang disebut dengan ihsan. Tapi kalau kamu nggak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, bayangin Allah itu mantau kamu. Oh iya ya, saya dimanapun, sekalipun itu tempat orang maksiat, tapi kita tetap bertakwa. Itu kita udah menjalankan hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi ibu-ibu, nggak mesti tempat baik orangnya baik semua, dan nggak mesti tempat buruk orangnya buruk semua. Pun maaf, Buya Hamka pernah tanya sama seseorang, wahai Buya, saya kok ke Mekah Madinah katanya,
Saya ibadah ke sana. Begitu di Mekah saya ngelihat ternyata banyak, mohon maaf, para pelacur itu di Mekah. Apa jawaban dari ibu? Kita itu akan selalu ditemukan dengan sesuatu yang biasa kita cari. Kita itu akan selalu ditemukan dengan sesuatu yang yang sering kita cari. Sekalipun itu di Mekah Madinah, tapi kalau niatnya bukan lillah karena Allah, yang pikirin apa? Perempuan nyampe sana. Kan kata Nabi benar, innamal a'malu bin. Kamu niatnya ke sana apa? Jalan-jalan, ya itu yang kamu cari. Kamu niatnya ke sana apa? Oh, pengen nikahin perempuan di sana, itu yang kamu dapat. Kamu niatnya ke sana apa? Lillah, karena Allah, itu juga yang akan kamu dapat. Jadi ada orang ibadah nyampe ke Mekah Madinah, ketemunya perempuan-perempuan bandel. Mungkin yang dicari memang itu, jadi ketemunya itu aja. Tapi ada orang, kata Buya Hamka, saya ke Amerika, saya tidak temukan yang buruk-buruk, tapi saya dapatkan yang baik-baik. Artinya apa? Karena niat kita nyampe ke sana, sekalipun itu negara minoritas, yang kita cari yang baik, maka dapatnya yang baik juga. Paham ya ibu-ibu ya? Paham maksudnya ya? Jadi sekalipun kita ke negara non-muslim, itu bukan tempat ibadah. Kalau yang kita cari yang baik-baik, tetap punya prinsip ittaqillaha haitsuma kunta, maka yang kita dapat yang baik juga. Kenapa? Ada Allah yang mengawasi. Tapi sekalipun ke Mekah Madinah, bukan berarti tempat suci semua orang di dalamnya suci. Enggak, ada orang yang enggak suci juga. Artinya ada orang yang enggak baik juga. Buktinya di Mekah Madinah ada yang kehilangan, ada yang kena maling, ada enggak? Ada copet di sana, ada yang melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Jadi tempat suci tidak menjamin orang yang ada di dalamnya semua orang baik. Dan tempat yang tidak baik tidak menjamin semua orang yang ada di dalamnya itu tidak baik. Maka sekali lagi, beribadah karena Allah, bukan karena waktu ataupun tempat. Itu kemarin bahasan kemarin ya, fitrukil khair. Jadi mari sama-sama perbanyak ibadah, kebaikan, bukan karena tujuannya ghayatun nas, tujuannya bukan manusia, tujuannya bukan dunia semata, tapi tujuannya lebih ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil iqtisad fil ibadah. Ini bab membahas tentang iqtisad. Jadi iqtisad itu bahasanya adalah, kalau di situ apa ibu-ibu? Ada yang bilang berlaku sederhana, ada juga yang biasa-biasa saja gitu ya. Fil ibadah artinya nggak gulu, nggak berlebihan. Jadi orang ibadah itu ada 3 model. Orang dalam beribadah ada 3 model ya. Satu yang muktasib, tengah-tengah. Iqtisad tadi, wasatiyah, tengah-tengah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi ada yang tengah-tengah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan namanya ghulu, berlebihan ibadahnya. Nanti kita bahas nih tentang sahabat Nabi yang gak mau tidur malam, yang gak mau berbuka, yang gak mau nikah, pengennya ibadah aja selama hidupnya. Ini namanya ghulu, berlebihan dalam ibadah. Ada yang terlalu ringan, menganggap mudah ibadah itu. Saya mah dunia aja, ngapain sholat, ngapain ibadah, terlalu sepele sama ibadah. Jadi ada 3. Ada yang tengah-tengah, ada yang ghulu berlebihan, ada yang sepele dengan ibadah yang ke kiri ya. Maka di sini babun fil iqtisad fil ibadah, bagaimana sederhana dalam beribadah, bagaimana tengah-tengah dalam beribadah, tidak berlebihan, tidak kurang juga. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini menjelaskan tentang perihal kemudahan dalam ibadah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki untukmu kemudahan, dan Allah tidak menghendaki untukmu kesulitan. Nanti kita akan bahas rukhsah ataupun keringanan-keringanan dalam beribadah. Jadi ibadah itu dianjurkan, tapi berlebihan dalam ibadah itu juga tidak baik.
Ya, nanti kita akan bahas ya. Baik, kita masuk di hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'ah, ya. Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah kala itu, dan kebetulan di situ ada imro'ah, seorang perempuan. Qala, bertanya Nabi, man hadhihi, siapa ini? Siapa orang itu wahai Aisyah? Kata Nabi. Qalat, Aisyah menjawab, hadhihi fulana, ini ada seorang fulana wahai Nabi, tadhkuru min salatiha, yang ibadahnya sangat terkenal. Jadi orang-orang penduduk Madinah nih kenal sama perempuan. Perempuan ini abidah, ahli ibadah, ya. Maka di sini kata Nabi SAW, qala mah alaikum bima tutiqun. Kemudian Nabi berkata, udah deh, beramalnya sesuai dengan kemampuan kamu aja, kata Nabi. Jadi kan Aisyah bilang, wahai Nabi, ini perempuan yang di Madinah terkenal ahli ibadah. Terus Nabi bilang, udah wahai fulana, kamu beribadah sesuai kemampuan kamu aja, gitu ya. Fallahi la yamallullahu hatta tamallu. Sesungguhnya demi Allah, ya Allah tidak akan jemu menerima amalmu sampai kamu jemu sendiri untuk beramal. Jadi Allah tuh nggak pernah bosan nerima amal kamu sampai kamu yang bosan beramal. Maknanya Allah nggak pernah bosan nerima ibadah amal kita, sholat kita, enggak. Yang ada kamu yang nanti bakal bosan sama ibadah kamu sendiri, kata Nabi gitu ya. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perilaku agama yang paling Allah suka, ahabbuddin, perilaku agama yang paling Allah suka, ma dawama sahibuhu alaihi, amal yang dikerjain terus menerus walaupun sedikit. Artinya istiqomah. Allah paling suka amal yang diistiqomahkan, bukan yang siapa paling banyak amalnya. Artinya sebagai muslim yang baik yang harus dilihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Paham ya ibu-ibu ya? Maksudnya apa? Ada orang ibadah sebagaimana fulanah ini yang nyampe ke rumah Aisyah. Nabi masuk ke rumah Aisyah, ada seorang perempuan tamu, lagi bertamu ke rumah Aisyah. Nabi nanya, Aisyah, itu siapa yang bertamu? Fulanah wahai Nabi, ini fulanah katanya paling terkenal ibadah di kota Madinah, paling banyak ibadahnya. Maka Nabi mengatakan, udah beramal sesuai kemampuan kamu, jangan dipaksakan, kata orang Sundanya. Ya, karena Nabi bilang Allah itu nggak akan jemu, nggak akan bosan nerima amal kamu. Yang ada kamu nanti bakal bosan saat beramal gitu ya. Karena demi Allah, amal yang paling Allah cintai, perilaku beragama, beribadah yang paling Allah cintai bukan siapa yang paling banyak ibadahnya, tapi siapa yang paling istiqomah, berkualitas ibadahnya. Paham ibu-ibu ya maksud ayat ini ya, di sini ya. Jadi Allah itu lebih suka istiqomah biarpun sedikit. Contoh, ibu sholat tahajud malam, cuman 2 rakaat, cek orang Sunana pang pelit nawe bu 2 rakaat gitu ya, 2 rakaat tiap malam tahajud, tapi nggak pernah lakuin tahajud 12 rakaat, tahajudnya kalau punya hajat doang. Ya Allah, anak saya pengen masuk universitas favorit, dia tahajud. Ya Allah, suami saya pengen tes untuk naik jabatan, maka tahajud. Ya Allah, saya lagi punya hajat begini, tahajudnya kalau punya hajat doang. Bahkan lebih parah, tahajudnya bulan Ramadan doang. Karena tadi ibadahnya karena momentum, bukan karena Allah. Tapi kalau dia niat karena Allah, udah jadi kebutuhan. Betul apa betul? Udah jadi kebutuhan. Sama kayak begini, orang baca Quran. Kenapa ada orang senang baca Quran? Ini jadi pertanyaan sering orang nanya, Ustadz, Ustazah, gimana sih biar kita tuh senang baca Quran? Karena kadang-kadang baru baca Quran sehalaman udah ngantuk. Beda sama main handphone, scroll, nonton TV. Kok betah saya berjam-jam? Maka saya tanya dulu, ibu-ibu
nonton TV betah saya berjam-jam. Maka saya tanya dulu, ibu-ibu nonton TV betah, main handphone betah, scroll lama-lama, kenapa bisa betah? Karena senang, betul? Senang, suka, butuh, betul nggak? Aduh, saya butuh nih, healing nih gitu ya. Maka Quran itu juga harus begitu. Kalau kita pengen rindu terus sama Quran, pertama pahami dulu ayat Quran. Orang kalau udah paham isinya, maknanya, dia udah belajar, dia butuh. Ya Allah, kok ada yang kurang sama diri saya kalau saya nggak baca Quran gitu ya. Bu, ini punten, ini nyala nggak ya kipas anginnya ya? Kayaknya agak ya, punten, maaf, nyala ya. Nah, Insya Allah udah ya dua-dua ya. Nah, makasih ibu-ibu. Saya lanjut ya. Nah, ini agak kerasa tadi. Jadi orang itu dia akan menikmati ibadahnya kalau dia suka dan dia butuh. Kenapa kita suka megang handphone? Butuh sama handphone. Mati lagi. Baterai ya Bu ya. Tes. Tes. Oh sini. Iya ya. Oh yang satu lagi. Tes 1, 2, 3. Ya, baik. Sampai mana tadi Bu Ibu? Butuh. Kita suka main handphone, kita suka lama-lama depan handphonenya karena butuh tadi. Jadi ada kebutuhan, maka jadikan Quran sebagai kebutuhan, ibadah sebagai kebutuhan. Insya Allah kita gampang untuk berlama-lama dengan hal tersebut. Jadi harus suka, paham dan butuh, gitu. Jadi di sini Nabi ngomelin perempuan yang ada di rumah Aisyah. Udah, kamu sesuai kebutuhan kamu ibadahnya, gak usah berlebihan. Baca Quran juga gitu. Kenapa kita sulit istiqomah baca Quran? Karena kita sekalinya ibadah langsung gerak banyak. Ustazah, tahajud saya susah bener. Ibu sekali tahajud 12 rakaat, besok kan gempor, gak mau lagi deh bangun tahajud. Atau tahajudnya langsung jam 2 malam, ngantuk bener Ustazah, paginya saya kudu masak. Kata darujan, step by step. Jadi kalau mau ibadah tuh naik tingkatan, lebih banyak itu step by step, mulai dari yang terkecil. Contoh, kita mau tahajud. Kalau kita bangun jam 2, jam 3 mungkin berat untuk pertama kali. Bangun misalkan setengah jam sebelum subuh, atau 20 menit, 15 menit sebelum subuh tahajud. Kira-kira udah istiqomah, bisa kita bilang, ya Allah, maka saya bangun 1 jam sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh udah terbiasa, saya bangun jam 2, jam 3, ya Allah. Itu namanya step by step, tadarrujan. Ada tingkatannya. Puasa, pengen puasa Daud, jangan langsung Daud. Saya pengen puasa sunnah, kerjainnya langsung Daud, sehari buka, sehari puasa. Akhirnya gempor besoknya, maka mulai dari yang mudah terlebih dahulu. Senin Kemis, aduh Ustazah saya nggak bisa tiap minggu. Oke, mulai dari Ayyamul Bid, puasa yang sebulan sekali, 13, 14, 15. Udah terbiasa Ayyamul Bid, naik ke Senin Kamis. Senin Kamis sudah terbiasa, pengen puasa Daud, puasa Daud. Ustazah, Daud saya udah hatam, saya pengen puasa tiap hari, katanya. Nah ini tidak boleh gulu juga, berlebihan ya. Karena sebagaimana satu kisah, pernah ada 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke rumah Nabi bertamu. Nanya para sahabat ini sama Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Maka Aisyah menjawab, Nabi itu sampai kakinya bengkak kalau sholat malam ibadah. Akhirnya mereka memahami, para sahabat itu, oh kita nih siapa ya? Ya Allah, jauh banget ibadah kita sama Nabi. Ya udah gini deh, kata yang pertama, pemuda pertama bilang, saya karena ngelihat Nabi ibadahnya luar biasa sampai bengkak kakinya. Konon riwayat diceritakan kenapa bengkak kakinya, karena dirinya terlalu lama. Jadi aliran darah itu naik ya ke atas, maka kaki bengkak. Kita juga sering begitu bengkak ya Bu ya. Ada yang asam urat, ada yang rematik dan lain sebagainya gitu ya. Nabi itu gara-gara sholat malam. Ditanya sama Aisyah, wahai Nabi SAW, kenapa engkau sampai segitunya sholat malam? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Aku nih bukan berlebihan ibadah wahai Aisyah, tapi ibadah aku seperti ini seolah-olah bentuk syukurku kepada Allah. Ibu bayangin gak ibu-ibu, Nabi itu udah dijamin gak masuk surga? Udah dijamin belum? Kita udah dijamin apa belum? Udah ada jaminan? Belum. Tapi kita ibadahnya kayak Nabi enggak? Enggak. Bahkan jauh panggang dari api ya, jauh banget ya ibu-ibu ya, beda sekali. Nabi itu udah dijamin masuk surga, tapi masih ibadah sampai kakinya bengkak. Apa beliau bilang? Karena ini bentuk syukurku kepada Allah. Itu katanya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga pemuda ini ngerenung begini. Ya Allah, Nabi kok ibadahnya luar biasa. Ya udah deh, kata pemuda pertama bilang, aku akan sholat terus. Aku akan bangun terus sholat malam, nggak mau tidur aku sama sekali semalaman. Kata pemuda yang kedua, asumu wala uftir. Aku akan puasa terus tiap hari, nggak akan aku buka sama sekali. Kata laki-laki yang ketiga nih, pemuda ketiga, aku tidak akan menikah sama sekali, dan aku dedikasikan hidupku keseluruhannya untuk ibadah. Nabi ngedengar percakapan tiga pemuda ini. Kata Nabi, tadi siapa yang bilang gak mau nikah? Siapa yang gak bilang mau tidur, mau sholat malam aja? Siapa yang bilang tidak mau puasa, tidak mau buka puasa terus? Maka kata Nabi, ibadahlah sesuai kemampuan kamu, jangan jadi orang yang berlebihan, gulu. Ini nanti ada ya hadisnya dibahas di sini. Maka kata Nabi, nikah itu an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, aku aja nikah, masa kalian gak mau nikah? Aku aja makan, masa kalian gak mau makan? Ya, jadi terlalu berlebih-lebihan. Ada orang yang terlalu ekstrim beribadah tadi, sampai gak mau buka puasa, sampai gak mau tidur. Nah kita yang mana? Ambil yang muktasid, tawasud, tengah-tengah. Kita tidur malam, tapi sepertiga malam bangun sampai subuh. Itu namanya tengah-tengah. Jangan sampai saya nggak mau tidur, bilang sama suami, ayah, mama nggak mau tidur semalaman. Kenapa? Mama juga nggak mau ngelayanin ayah. Kenapa? Mama mau ibadah aja semalaman. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa. Ada kisah lagi sahabat Nabi namanya Abu Darda. Siapa bu namanya? Abu Darda. Abu Darda ini pun terkenal gulu, berlebihan dalam ibadahnya. Nabi mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda orang Arab, Salman itu orang non-Arab. Dipersaudarakan. Begitu bersaudara, Salman nginep di rumah Abu Darda. Ngelihat istrinya Abu Darda yang lusuh, mutabaddilah bahasanya, nggak keurus, rusuh, nggak pernah ke salon bahasa kitanya, nggak pernah dirawat, pakaiannya juga compang-camping ya, tidak mencerminkan kebersihan. Nanya Salman kepada istrinya Abu Darda, ya Umma Darda, wahai istri Abu Darda, kemana Abu Darda? Oh, Abu Darda dia lagi ibadah di masjid, dia udah lumpuh sama dunia. Abu Darda itu udah nggak senang dunia, kata istrinya. Faham Salman Al-Farisi. Oh iya siap ibu, hati-hati ya. Yuk ibu-ibu kita lanjut ya. Maka faham Salman dengan yang dilakukan atau diucapkan oleh istrinya Abu Darda. Bu, halo.
Jadi Abu Darda itu kata istrinya udah lumpuh sama dunia, dia udah nggak mikirin dunia. Nyari nafkah enggak, ngurusin istrinya enggak. Kalau malam istrinya enggak pernah dicampuri, keluarganya enggak pernah dinafkahi, kerjaannya apa? Ibadah aja. Satu ketika Salman lagi nginep di rumah Abu Darda bilang gini, Salman makan dulu nih, istriku udah masak. Saya nggak mau makan kecuali engkau juga makan. Kata Abu Darda, aku tidak bisa makan karena aku sedang berpuasa. Ini juga adab buat kita ya ibu-ibu ya. Kalau kita lagi berpuasa, kemudian kita bertamu atau didatangin tamu dan itu puasanya sunnah, batalkan. Bu, kalau sunnah maka batalkan. Lehurmah, untuk menghormati duyuf, tamu. Atau ibu lagi puasa sunnah, suami nggak puasa, kata suami, mah, punten ya, papa punya hajat nih siang hari. Kata kita, oh jangan, mama lagi Senin Kamis. Saya mau tanya, lebih wajib ngelayanin suami atau puasa Senin Kamis? Puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Ngelayanin suami wajib. Jadi kalau itu puasanya puasa sunnah, batalkan. Selama suami ada kebutuhan. Atau suami nggak ada kebutuhan tapi suami bilang, mama batalin aja makan sama papa. Papa pengen makan ditemenin sama mama. Tolong, ini kan sunnah, maka batalkan saja. Karena taat sama suami lebih wajib daripada melaksanakan puasa sunnah. Tapi beda kalau puasanya Ramadan. Kata suami, mah batalin aja mah. Kenapa? Kita makan yuk, kata suaminya. Maka itu dosa. Lebih utama melanjut Ramadan karena itu hukumnya wajib daripada taat sama suami. Atau siang hari di bulan Ramadan kata suami, mah batalin aja yuk, ngelayanin papa. Jangan, nggak apa-apa kita membangkang sama suami, ya, karena untuk mengutamakan taat kepada Allah. Beda kalau puasanya sunnah. Nah, termasuk ibu-ibu bertamu ke rumah orang. Waji, saya tunggu ya di rumah ya. Oh iya, dia nggak bilang nyiapin apa-apa tuh. Begitu nyampe rumahnya dikasih air putih. Aduh, dalam hati, ya Allah saya puasa, udah saya pinggiran aja pura-pura, saya nggak mau minum gitu ya. Tiba-tiba dikeluarin ikan pepes, ayam bakar, kambing guling, dihidangin. Bu Haji, yuk. Aduh, saya udah siapin karena Bu Haji kesini, saya siapin makanan yang banyak ini. Dalam hati, ya Allah, saya lagi puasa Senin Kamis. Maka untuk menghormati sohibul hajat, tempat yang kita datangi, buka. Karena sunnah puasanya. Gitu ya ibu-ibu ya. Udah asar. Aduh, dikit lagi maghrib. Ya, kalau bertamunya ke rumah orang sore hari kita bilang, punten, saya nungguin 1 jam lagi mau maghrib. Oh ya udah nggak apa-apa, nah itu. Tapi kalau sekiranya siang hari atau pagi hari, maka hormati sohibul hajat yang sudah menjamu kita. Ya begitu ibu-ibu ya. Jadi ada sahabat Nabi atau fulanah tadi yang dia berlebihan dalam ibadah. Karena kata Nabi, semampunya kamu saja dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Kita masuk hadis yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, ia berkata, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang suatu rombongan yang terdiri dari 3 orang, ya, ke rumah azwajin Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya ceritain tadi. Ini hadisnya yang kedua, ya. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu bagaimana ibadah Nabi, ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata mereka bilang, ketika udah dikasih tahu Nabi ibadahnya begini, kata istri-istri Nabi, maka mereka seakan-akan menganggap kecil amal ibadah Nabi. Sebab apa mereka bilang? Ya, beliau kan orang yang udah diampuni dosanya, baik dosa yang masa lalu maupun dosa yang akan datang. Dan salah seorang dari mereka berkata, qala ahaduhum, salah seorang mereka berkata, amma ana fa usallil laila abadan. Aku sholat sepanjang malam, gak mau tidur sama sekali. Wa qala al-akhar, yang kedua ngomong bilang,
Wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Aku pengen puasa sepanjang masa, nggak akan aku buka sepanjang hidup. Pokoknya nggak makan. Yang ada mati 2 hari 3 hari ya Bu ya. Itu baru niat doang gitu ya. Kemudian wa qala al-akhar, berkata yang ketiga, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku akan jauhin perempuan. Fala atazawwaju abadan. Saya nggak pengen nikah selama-lamanya sampai saya mati. Kata laki-laki yang ketiga ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Faqala, berkata Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antumul ladina kultum kada wa kada. Ya, kalian yang tadi ngomong begini-begini ya, katanya nggak mau buka, katanya nggak mau tidur, katanya nggak mau menikah, kata Nabi begitu ya. Benarkah kalian berkata demikian? Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asum wa uftiru wa usalli wa arqud. Kata Nabi SAW, demi Allah, amma wallahi inni la akhsyakum lillah, demi Allah aku nih orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian, kata Nabi. Wa atqakum, aku paling takwa di antara kalian kepada Allah, kata Nabi. Lakinni, akan tetapi, asumu wa uftiru, aku puasa dan ada bukanya. Wa usolli wa arkudu, aku sholat tapi ada tidurnya. Wa tazawwajun nisa, aku nikahin perempuan, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak suka dengan sunnahku gitu ya, tidak mengikuti sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Jadi Nabi tuh nyindir 3 orang tadi. Kalian ya Allah, bahasa kitanya orang Cinerenya Bu, sombong bener jadi orang. Ya kan? Kalian tuh gak lebih takwa dari aku, kata Nabi. Kalian gak lebih takut kepada Allah daripada aku, tapi bisa-bisanya kalian ibadah melebihi ibadahku. Maksudnya, kok kalian bisa sampai gak mau buka? Kok bisa kalian gak mau tidur? Aku aja ngelakuin kok 3 tadi. Termasuk Abu Darda tadi. Abu Darda istrinya gak pernah didatangin. Abu Darda gak pernah nyari nafkah. Maka kata Nabi SAW, innali azwajika alika hak. Istri kamu punya hak atas dirimu. Mata kamu punya hak atas dirimu. Jadi kalau kamu ngantuk, tidur. Ibu-ibu baca Quran sehari 1 juz. Tidur dulu, jangan dipaksain. Sholat kita sampai pegel badan kita nggak berhenti. Kelar dulu, duduk dulu, istirahat. Jasad kamu punya hak, tubuh kamu punya hak, istri kamu punya hak. Wa ahlika alika hak, keluarga kamu punya hak, cari nafkah dulu. Ya. Jadi wabtaghi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kudu cari perkara akhirat, tapi jangan lupa sama dunia. Ada orang yang tadi terlalu zuhud kayak Abu Darda. Saya mah gak mikirin dunia, saya gak mau lagi mencampuri istri saya nggak mau lagi nyari nafkah, kerja saya apa? Ibadah aja. Yang ada dia zolim sama orang-orang sekitar. Zolim atau tidak? Zolim. Maka itu ya, pesan Nabi SAW, jangan kalian menganggap kalian lebih bertakwa, kalian lebih takut kepada Allah. Bahkan aku yang paling takut, paling takwa saja, muktasib. Nabi itu nggak berlebihan ibadahnya, tahu ya kapan harus tidur, kapan harus ibadah gitu. Ini pesan Nabi SAW. Hadis yang ketiga terakhir ibu-ibu, Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW qala, ia bersabda, halakal munatti'un, halakal munatti'un, qalaha salasan. Nabi bilang ini 3 kali diulang. Apa kata Nabi? Halakal mutanatti'un, celaka orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Celaka Bu, halo. Banyak gak orang yang berlebihan dalam agama? Banyak ya, terlalu ekstrim, bahkan sampai gampang mengkafirkan orang lain. Itu juga banyak, ekstrim dalam beribadah. Jangan salah ibu-ibu,
Orang yang berlebihan dalam agama bukan berarti dia nggak punya dosa. Bahkan yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini orang yang dikenal ibadahnya berlebihan, banyak ibadahnya, tapi dia bunuh sahabatnya sendiri. Ketika pengen dipotong tangannya dia diam, ikhlas. Dipotong kakinya dia diam. Ketika lidahnya mau dipotong dia nangis gemeter. Ditanya kenapa kamu menangis? Karena hukuman itu. Dia bilang, jangan sampai engkau motong lidahku, karena lidah ini adalah alat untuk berzikir kepada Allah. Saking dia solehnya, maksudnya berlebihannya dia dalam ibadah, tapi dia juga berbuat dosa. Maka gini ibu-ibu sekalian, orang yang paling Allah suka bukan mereka yang ibadahnya paling banyak, bukan. Karena ada orang yang ibadahnya paling banyak timbul sifat sombong, merasa paling benar. Nih, saya Islamnya paling kafah. Nih, aurat saya paling tertutup. Nih, cara ibadah saya yang paling benar. Nih, ngaji saya yang paling faham. Kalian mah remahan rengginang katanya. Saya paling benar di antara kalian. Kalian kafir, ahli neraka. Saya ahli surga. Ini sombong. Hati-hati. Saya pernah sampaikan dosa itu lahir dari dua. Satu kesombongan, yang kedua hawa nafsu. Dan dosa sombong adalah dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluknya Allah, yaitu iblis. Jadi kita ibadah, kita pengen soleh, udah cukup kita bilang, ya Allah saya banyak salahnya, tapi saya pengen jadi orang benar. Jangan pernah merasa paling benar di antara yang lain. Itu. Jadi kalau ada orang yang belum benar, kita gampang mendikte, menjudge. Kita bilang, tuh lihat itu yang belum nutup aurat tuh, dia mah nggak ngaji tuh, nggak tahu saya surga apa neraka tempat dia. Kayaknya neraka sih kayaknya. Tuh lihat tuh, masa ngaji pakaiannya begitu. Kan ada orang yang hijrah atau dia taubatnya kan harus step by step, betul nggak? Maka hormati proses orang lain, jangan pernah sombong dan merasa paling benar. Tuh orang yang paling Allah suka bukan yang amalnya paling banyak dan merasa paling benar, bukan. Tapi orang yang paling Allah suka adalah mereka yang merasa selalu punya kekurangan dalam dirinya, selalu berbuat dosa dan buru-buru tobat kepada Allah, minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Dia istighfar, minta ampun, ya Allah. Dia ngelihat yang gak baik, dia buru-buru istighfar. Astagfirullah, ya Allah saya bikin dosa. Ini orang yang paling Allah suka tuh orang yang at-tawwabun, buru-buru kembali minta ampun sama Allah. Karena banyak orang yang amalnya banyak, dia merasa paling benar dan dia jarang minta ampun. Saya emang gak punya dosa sama Allah, saya gak pernah maksiat. Nah ini orang yang selalu merasa paling benar dan tidak pernah merasa dirinya melakukan dosa, ya. Jadi anggaplah kita nih hamba yang banyak dosa dan terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, ya, dosa itu ada juga dari kesombongan dan dari apa? Hawa nafsu. Jadi sombong dulu dosa yang dimulai dari makhluk Allah yang bernama iblis, la'natullah alaihi. Ya, kan sombong. Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Disuruh salam penghormatan kepada Nabi Adam. Kata iblis, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Ya Allah, kok aku suruh sujud sama Adam? Kok aku suruh ngormatin Adam? Ana khairu minhu, aku paling baik, lebih baik kok dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptainnya dari api, ya Adam mah cuma dari tanah. Sombong. Ini dosa. Yang paling Allah tidak suka adalah dosa sombong. Makanya buru-buru iblis diusir sama Allah dari surga. Tapi ada dosa yang kedua, hawa nafsu. Ini dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa.
Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, jangan dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Adam dan Hawa nggak bisa nahan hawa nafsunya. Dideketin tuh pohon, marah Allah, diusir dari surga. Tapi biarpun mereka diusir dari surga, mereka melakukan dosa karena hawa nafsu. Mereka buru-buru bertobat kepada Allah. Apa doanya tadi? Doa Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca terus, minta ampun baik Adam ataupun Hawa, diampuni oleh Allah. Dosa keduanya dipertemukan kembali. Jadi kalau sombong itu merasa paling benar dan dia nggak punya salah, saya nggak minta maaf kok, saya benar, apa saya minta maaf katanya, gitu ya. Itu dosa yang dilakukan oleh iblis. Itu sombong dan hawa nafsu, dua sumber kemaksiatan. Dua sumber dosa berasal dari tadi, yaitu sombong dan hawa nafsu. Jadi mudah-mudahan kita nggak jadi orang sombong, terutama dengan banyaknya amal kita. Kita merasa paling benar, kita merasa paling berlebihan dalam ibadah sehingga menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, gitu ya. Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi ini 3 hadis yang menginfokan, memberitahukan kepada kita bahwa ibadah itu sangat Allah sukai. Fokus terhadap akhirat itu Allah suka, tapi jangan berlebihan. Karena kamu tinggal di dunia, kamu juga harus memberikan hak-hak yang lainnya. Wabtaghi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat seolah-olah kamu mati besok, tapi kejar juga dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Kita butuh bertahan di dunia, nyari nafkah, ngidupin pasangan, punya kebutuhan. Kejar dunia, tapi jangan berlebihan. Ya, wabtaghi fima ataka darul akhirah, dan kamu harus luangkan waktu kamu untuk kepentingan akhirat. Tadi sholat, ibadah, puasa, cuman tidak berlebih-lebihan dan tidak sepele, tapi tengah-tengah. Paham ya ibu ya? Ada orang yang terlalu sepele, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah sedekah. Ini menganggap sepele agama. Ada yang berlebihan, tadi merasa paling benar, berlebihan, tidak mau tidur dan lain sebagainya. Nah itu bulu. Maka kita yang muktasid, tengah-tengah, tawasud, tahu haknya, kapan istirahat, kapan ibadah, kapan dimulai, kapan berhenti. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang keringanan-keringanan dalam agama Islam yang sudah diberikan Allah ya. Ada yang disebut dengan jamak qasar. Ini fikih itu bahasannya itu ya. Ada yang disebut dengan rukhsah, ada yang disebut dengan taghyir, merubah, ada yang disebut dengan taisir, kemudahan, ada yang disebut dengan tangkis, diskon gitu ya, itu qasar bagi para musafir. Ada yang disebut dengan ibdal, mengganti. Jadi kalau orang sakit dia boleh nggak wudhu, tapi tayamum, itu kemudahan nggak ibu-ibu? Kemudahan. Orang musafir boleh nggak puasa, dia boleh untuk berbuka, itu kemudahan. Nah itu yang disebut kemudahan dalam agama. Agama sudah mempermudah, jangan dipersulit. Agama sudah kasih keringanan, jangan kita yang ngeberatin, gitu ya. Udah berjalan aja, ya sesuai dengan ajaran Nabi, tidak berlebihan dan tidak juga dengan sepele, gitu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau ada perundangan pas puasa sunnah gimana? Kenapa? Munggahan. Undangan pas puasa sunnah gitu ya. Kalau itu undangannya model pernikahan dan lain sebagainya, kan yang sebenarnya kalaupun kita nggak makan, mereka nggak rugi juga, karena tamunya bukan kita doang, gitu. Betul ya ibu ya? Oh tapi kalau misalkan ya itu sama kayak akikah, pernikahan, tasyakuran, itu kan yang rame ya. Ya rame dan tamunya bukan kita. Kalau kita bilang punten saya puasa, saya bungkus aja ya, atau saya makan nanti pas buka, ya nggak masalah. Tapi kalau ini cuman undangannya kita sendiri,
Dia udah capek, tuan rumah masakin, sampai keringetan belanja ke pasar pagi-pagi. Ya, udah dihidangin begitu. Ayo makan. Kalau mau bilang dari malam pas bertamu, Bu Haji, besok saya mau main, tapi punten jangan repot-repot ya, karena saya lagi puasa sunnah. Atau saya lagi kodok puasa. Nah, kasih tahu dulu. Ini nggak ngasih tahu puasa, ujuk-ujuk bertamu, yang punya rumah udah masakin segala macem, nyiapin, kita puasa. Maka kalau itu sunnah, batalkan. Gitu ya, untuk menghormati usaha yang sudah dilakukan oleh tuan rumah. Dan kita nggak dosa kok. Sunnah itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Gitu ya Ibu ya. Tapi kalau itu acaranya rame, pengajian, tasyakuran, kita nggak makan karena kita puasa, ya nggak masalah. Karena kan bukan cuma buat kita dihidangkannya, tapi buat orang lain juga. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Bismillah. Ada? Ya silahkan. Saya bertanya yang ada di sini Bu ya. Enggak Ibu. Misalnya gini, ada orang A dan orang B. Orang A itu meminjam kepada orang B. Kemudian karena orang B itu nggak punya uang cash, kemudian dia meminjamkan berbentuk Barang. Mas. Tapi orang B bilang kalau mengembalikan berbuka emas kembali ya, misalnya seperti itu. Tapi orang itu udah bertahun-tahun nggak mengembalikan, si B itu diam kan, yang sampai akhirnya udah tahun kelima atau keenam itu diminta, tetap aja dia nggak mau mengembalikan, padahal ada uang ya. Kemudian akhirnya dia sanggup si A itu mengembalikan, tapi dia berupa uang. Padahal pada saat dia beli emas pada waktu meminjamkan itu misalnya 1 juta misalnya ya, dengan harga emas yang sekarang setengah. Nah itu gimana Ustaz? Ya, kalau dia meminjamkan yang nominal uang, maka kembalikan dengan nominal uang tersebut gitu ya. Kalau kita yang nyuruh dilebihkan, berarti hukumnya jatuhnya riba gitu. Misalkan ibu kita minjemin uang ke si B 1 juta, kita bilang nanti balikinnya 1,5 ya, nah itu riba. Tapi kalau yang ngebalikinnya yang ngasih lebih, itu nggak riba gitu. Bu Haji, ini saya balikin ya 1.100.000, 100-nya hitung aja, saya perminta maaf karena telat dan lain sebagainya, atau karena saya pengen lebihin, bukan dari yang minjemin, yang ngasih, maka itu boleh-boleh saja sebagai tanda terima kasih ya. Sekarang kalau yang kita pinjemin emas, apakah harus balikinnya sesuai nominal? Iya, sesuai nominal harga emas tersebut. Berapa emasnya itu? 1 gram ya, dia harus balikin dengan jumlah emas tersebut juga gitu. Jangan emas 1 gram tahun dulu misalkan 500.000, tapi 1 gram sekarang 2 juta gitu ya, maka balikan 1 gram saya itu dengan apa contohnya, harga cash, saya mau duit seharga itu ya. Nah itu kan namanya tidak sesuai. Jadi biarin dari dia aja. Kalau dia punya contoh logam ya, logam apa disebutnya, logam mulia ya disebutnya ya, tuh logam mulia emas tuh ya. Jadi kalau ada 1 logam mulia emas, saya bilang aja pokoknya saya nggak mau tahu nominalnya berapa, intinya saya mau balik 1 gram logam mulia gitu. Dan jangan mintanya cash diduitin. Dulu kan saya kasih 1 gram, balikinnya sekarang gram 2,5 ya, 2,5 juta balikinnya. Nah itu juga memberatkan gitu ya. Intinya biar kembalikan aja ke dianya. Kalau kita minjeminnya emas, balikinnya emas lagi gitu. Kita minjeminnya duit, balikinnya duit lagi. Itu namanya bukan riba, tidak memberatkan gitu. Tapi kalau kita tadi, nah ini saya dapat cerita kemarin dari jamaah juga ya ibu-ibu ya. Jadi orang tuanya itu punya hutang sama orang kampung, tetangganya di kampungnya dulu ya, 1 juta tahun 89, 989, 1 juta gede zaman dulu kan, 1 juta tahun 89 tuh. Terus orang tuanya udah meninggal. Nah si teman orang tuanya ini masih ingat kalau orang tuanya punya utang, dipinta ke anaknya, ayah kamu dulu punya utang ke saya 1 juta. Terus
Ya udah nanti kita gantikan Pak kalau gitu 1 juta. Kan biasa kalau orang meninggal itu tolong kalau ada almarhum atau almarhumah punya utang disampaikan gitu ya. Nah disampaikan sama anak-anaknya, nanti kami balikan 1 juta. Oh saya nggak mau, maunya 1 miliar kata bapak itu. Loh kenapa 1 miliar? Karena nominal 1 juta, kalau sekarang itu 1 miliar katanya. Wah ini kan yang nyusahin, ngada-ngada dia. Kalau memang 1 juta zaman dulu ya 1 juta, berapa lagi? Jangan dihitung zamannya. Zaman sekarang sekian. Ya dulu saya minjem 500.000 2015, dibalikin 2025, ya 1 juta juga, emang mau berapa? Gitu, itu kan jatuhnya riba. Maka kembalikan sesuai dengan nominal yang dipinjam. Kalau itu emas 1 gram, balikinnya dalam emas juga 1 gram. Gitu. Kalau itu 2 gram, balikinnya 2 gram juga emas. Pokoknya sesuai dengan yang dia dapatkan dulu, 1 logam 1 gram, balikin 1 logam 1 gram juga. Gitu. Seperti itu ibu-ibu ya. Jadi tidak usah dinominalkan biar tidak terjadi riba di dalamnya. Cukup dengan sesuai yang kita kasih, balikinnya kayak gitu juga. Ya, sama-sama. Di luar pelajaran. Ya, silakan. Kita kan sholat subuh nih. Karena waktu udah kesiangan. Jadi qobliyahnya saya kodok gitu. Bolehkah itu? Kenapa? Dia subuh kan dia sholat fajar ya. Bangun kesiangan. Jadi sayanya sholat subuh dulu. Nggak perlu. Nggak perlu kodok. Nggak perlu, karena itu bukan sholat wajib. Jadi sunnah itu apa? Sekali lagi ibu-ibu, sunnah itu apa? Dikerjain berpahala, ditinggalin dosa. Tidak dosa. Beda sama wajib. Wajib itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dikerjain berpahala, ditinggalin dosa. Maka untuk meminta ampun atas dosa sholat wajib yang pernah kita tinggalkan harus dikodok. Tapi kalau sholat sunnah tidak perlu dikodok gitu. Tidak usah, nggak apa-apa. Ya nggak ada kata sayang karena itu sunnah. Tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya. Beda lagi kalau itu wajib gitu ya. Oke. User dah daftar daripada tadi 21 orang kan. 21 orang, saya tunggu lagi berbaki 20 orang. Saya tunggu lagi berbaki 20 orang ya. Saya dapat surat deposit. Alhamdulillah, Masya Allah. Rezeki Puan Yati dah payment dah. Puan Yati dah payment. Siapa yang dah buat payment, komen payment ya. Baik, saya tunggu lagi berbaki 19 orang ya. Nina dan payment package Tahniah Nina. Ku Kalsum, Ku Sulaiman dah beli buku dan Alhamdulillah. So saya tunggu lagi berbaki 17 orang Ibu Tantan. Nak daftar kat mana? Tekan dekat beg kuning Ibu Tantan. Ibu Tantan daftar dekat beg kuning ya. Terus buat payment dekat beg kuning. Siapa yang dah buat payment, komen di ONE dan. Saya tunggu lagi berbaki 16 orang Ibu Tantan. Saya tunggu last call 16 orang. Siapa yang belum daftar, daftar sekarang. Nak daftar mana? Mana-mana pun boleh. Siapa yang nak belajar sekarang dengan bab Darul Inta, saya sarankan ambil package ini. RM210 sebab sekarang kalau awak daftar sekarang, daripada RM210, TikTok bagi diskaun sangat banyak tau. Awak dah jimat sangat banyak, hanya bayar RM202 sahaja. Ibu Tantan bayar sekali je, tak ada iuran tahunan, tak ada iuran bulanan ya. Awak bayar sekali je dapat masuk grup belajar sampai mati, dapat masuk grup bukan satu tau. Kalau untuk pengajian RM202 ini dapat 2 grup. Satu pengajian fardu ain, ni awak akan belajar tentang ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dan lagi satu pengajian bab darah wanita. Yang ni awak boleh hadiahkan pengajian ni untuk si keluarga awak, untuk mak, untuk anak isteri, anak-anak perempuan, isteri awak, untuk mak-mak saudara, untuk sepupu sepapat anak-anak buah tu. Boleh Tantan, sebab satu family boleh belajar. Yuran yang Tantan bayar sekali je. Tapi boleh bawa satu keluarga masuk grup belajar fardu ain, belajar sekarang bab darah wanita. Ibu tuan-tuan, inilah kelebihan orang baca ilmu agama. Sebab apa? Nabi sebut, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Ibu Tantan, nak masuk syurga Allah tak mudah. Nak masuk syurga Allah bukan mudah Ibu Tantan. Inilah mahar yang kita kena bayar. Maharnya apa? Belajar ilmu agama. Biar kita bersusah payah hari tetap kita spend duit kita untuk belajar ilmu agama. Sebab setiap usaha kita dan susah payah kita inilah yang akan mudahkan jalan kita menuju ke syurga Allah. Ibu Tantan, nak masuk syurga Allah tak mudah. Sebab tu kita nak kena baiki diri kita, baiki iman kita, baiki solat kita, baiki hati kita,
Orang yang baiki iman, baiki hati, Allah akan baiki seluruh kehidupan dia. Orang yang belajar ilmu agama, tuan-tuan, di akhirat nanti dia akan mendapat tempat di sisi Allah. Ibu tuan-tuan, jomlah kita ambil peluang, spend sikit duit kita pagi ni untuk bawa diri kita dan keluarga kita keluar dari lembah kejahatan. Sebab ini tuntutan fardu ain. Kenapa saya nak ajak tuan belajar sekarang bab darah wanita? Sebab tuan-tuan, bab darah ni dia berkaitan dengan bab bersuci. Berapa ramai wanita tak lepas batal bab darah sebab dia tak tahu hukum hakam. Banyak bertuan-tuan, berapa ramai tak tahu. Bila dia suci pada waktu asar, kita dah bersih pada waktu asar. Bukan asar je kita kena solat. Tapi zuhur tadi yang kita tinggalkan tadi pun kena qada. Sebab apa? Sebab zuhur dengan asar boleh dijamakkan. Sebab tu walaupun kita suci pada waktu asar, tetap juga kena qada zuhur. Ini ramai tak tahu pasal hukum hakam ni. Sebab tu saya minta belajar sekarang dengan bab darah wanita. Awak akan belajar lengkap tuan-tuan. Banyak bab darah kita akan belajar. Istihadahnya, bab darah haidnya, tentang darah nifas kita akan belajar detail. Buku cantik lagi awak dapat. Nampak buku kita dalam bentuk berjadual. Bentuk jadual macam ni tuan-tuan. Lengkap tau. Penerangan detail. Awak ada bimbingan, ada ustazah. Untuk pengajian bab darah wanita ni, awak akan dibimbing oleh ustazah. Ada ustazah yang bimbing, ustazah akan terangkan, ada rujukan. Jadi kalau ada soalan, ada kemusykilan bab darah, bertanya ustazah kita. Awak ada satu grup khas tau. Ada grup sesi soal jawab dalam grup tu. Jadi kalau ada persoalan permasalahan, anak-anak kita ada masalah bab darah kan, tak tahu nak rujuk siapa, awak ada rujukan. Ustazah kita yang pakar dalam bab darah, mereka akan menjawab soalan ibu tuan-tuan. Sebab tu saya nak tuan-tuan, kalau ada bajet, kalau ada kemampuan, terus ambil beg nombor 1. Terus bayar untuk payment RM200. Sebab apa awak dapat belajar bab darah sekali? Lagi faham ibu tuan-tuan Sebab apa kalau kita tak tahu ni, boleh jadi kita tinggalkan solat secara sengaja. Kita tinggalkan solat fardu kita secara sengaja tuan-tuan. Sebab apa kita tak tahu hukum bab darah? Bab darah ni bab bersuci. Boleh Baik, siapa yang dah buat payment, komen DONE dan Ifa Muhammad Nur dan payment tahniah. Tahniah ibu tuan-tuan, saya tunggu lagi berbaki 14 orang. Siapa lagi yang belum daftar, daftar sekarang tuan-tuan. Siapa yang mendaftar, daftar sekarang. Yang Amy dan payment, tahniah Amy. Saya tunggu lagi berbaki 13 orang. Jangan tunggu-tunggu ibu tuan-tuan, jangan tangguh-tangguh niat kita nak belajar. Sebab ibu tuan-tuan, masa berlalu dan kita makin dekat dengan ajal. Ibu tuan-tuan, kita tak tahu kita mati bila. Tapi ibu tuan-tuan, bila kita dah mati, baru nak menyesal, baru masa tu nak menyesal dah tak guna dah. Sementara Allah bagi kita peluang masih hidup, sementara Allah bagi kita peluang masih hidup dan bernafas, tolong ambil peluang untuk kita belajar. Jangan tangguh-tangguh niat untuk belajar. Sebab ini kefarduan, kewajipan. Ibu tuan-tuan, ini tuntutan agama. Wajib ke atas setiap orang Islam. Semakin kita tak tahu, kita jahil ibu tuan-tuan, kita berdosa. Setiap kali kita tak tahu, selagi kita tak tahu hukum hakam, selagi tu kita berdosa. Ibu tuan-tuan, selagi kita berdosa, maksudnya kita hidup dalam keadaan jahil. Kita ni ibu tuan-tuan tak tahu di akhirat nanti apa akan berlaku kalau kita tak belajar dari sekarang. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, hari ini kita berusaha belajar agama. Ini yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah. Ilmu agama inilah yang akan kita bawa sebagai bekalan kita bertemu dengan Allah. Biarlah kita susah sikit kat dunia tuan-tuan. Susah sikit spend duit untuk belajar agama. Susah sikit bagi masa untuk belajar fardhu ain. Tapi setiap usaha kita nak belajar agama ni lah yang Allah pandang, yang Allah tengok. Allah bukan tengok hasil kita pun. Allah tak tengok tuan-tuan hasil kita. Allah tak tengok solat kita yang sempurna. Tapi Allah tengok usaha kita untuk baiki solat. Allah tengok usaha kita untuk belajar ilmu fardhu ain. Usaha inilah yang Allah pandang. Sebab tu siapa yang mati ketika menuntut ilmu agama, matinya dikira mati syahid. Ibu tuan-tuan, biar kita mati dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu. Sebab orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, matinya dikelar mati syahid. Tempatnya di syurga Allah ibu tuan-tuan. Ganjarannya syurga Allah. Biar kita bersusah payah untuk belajar ilmu agama. Jangan biar kita jahil. Sebab apa? Kalau kita jahil ilmu agama, di akhirat nanti kita akan jadi orang yang muflis. Masa tu tuan-tuan, kita nak menyesal dah tak guna. Jom spend sikit dulu tuan-tuan rezeki yang Allah bagi hari ini untuk kita belajar pada ilmu fardhu ain. Sebab inilah bekalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, kun anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab Allah. Allah suruh kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Bukan diri kita saja tapi seluruh keluarga kita. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tuan-tuan ajak satu keluarga. Awak belah daftar ni tuan-tuan, bukan satu orang je dapat belajar tau. Satu family boleh belajar tuan-tuan. Satu family unlimited, tak ada limit tuan-tuan. Kalau ada 20 orang ada keluarga, 20 orang boleh belajar.
So ini tuntutan fardu ain. Boleh ya? Ibu tanda, siapa yang dah buat payment komen DONE dan ya. Mami D dan payment. Alhamdulillah. Tahniah Mami D. So saya tunggu lagi berbaki 12 orang. Ibu tanda 12 orang lagi 300 lebih berapa ringgit? Abdul Azim berapa ringgit? Baik Pak. Kita ada 2 package pengajian. Yang pertama RM150. RM150 ni Tuan Abdul Aziz. Tuan Abdul Azim, awak akan dapat belajar ilmu fardu ain. Kita bagi awak 2 buku ni belajar lengkap 3 ilmu agama daripada ilmu tauhid, fiqh serta tasawuf. Tapi kalau Tuan Abdul Azim ada bajet, Tuan Abdul Azim boleh tambah lagi satu, ambil package yang RM210. RM210 Tuan Abdul Azim. Tuan Abdul Azim berdapat lagi satu pengajian. Dapat apa tahu? Pengajian bab darah wanita. Boleh hadiahkan pengajian bab darah wanita ni untuk anak isteri, untuk mak-mak saudara mara kan, anak-anak buah, sepupu-sepupu, boleh hadiahkan pengajian ni untuk anak-anak kita. Untuk keluarga kita, untuk pasangan kita. Yang mana Tuan Abdul Azim bayar sekali je ni. Yuran ni sekali semua hidup. Bukan yuran tahunan, bukan yuran bulanan tau. Kalau ambil yang RM210 dapat 2 grup. Satu grup pengajian fardu ain, 3 ilmu agama ni, lagi satu grup pengajian bab darata. Dua-dua grup ni boleh belajar satu family semua hidup. Yuran bayar sekali je, tapi boleh belajar sampai mati. Boleh ulang kedua-dua grup sampai mati. Yuran sekali je bayar. Tapi boleh belajar sampai mati. Untuk pengajar fardu ain, ustaz-ustaz kita akan mengajar. Untuk pengajar bab darata, ada ustazah yang memang pakar dalam bidang bab darah akan mengajar ibu tuan-tuan. Okey? So siapa yang nak belajar pergi tekan beg kuning. Beg nombor berapa? Yang ni beg nombor 1. Untuk pengajar fardu ain sahaja beg nombor 2. Okey, jelas tak? Tekan dekat beg kuning. Yang daftar dekat mana? Dekat beg kuning. Ibu tuan-tuan, kalau nak COD pun boleh, nak online banking pun boleh. Siapa yang tak pandai nak online banking, tak pandai nak masuk ke combine tu, tak apa. COD je. Nanti barang sampai baru bayar ya. Ada 2 beg kat situ. Nak ambil beg mana? Saya sarankan ambil beg nombor 1. Beg nombor 1 belajar lengkap sekali dengan bab darah wanita dan pengajian fardu ain. Itu awak dapat 2 grup. Dapat 2 grup, kita bagi awak 3 buku. 3 buku. Dapat 3 buku. Kita kampuskan ketiga-tiga buku, awak akan dapat 2 grup. Okey? Pergi daftar sekarang. Siapa yang dah daftar, komen DONE dan. Siapa yang dah daftar, komen DONE dan. Ibu tuan-tuan, saya ada masa lagi beberapa minit. Yang belum daftar, boleh daftar sekarang. Cepat ibu tuan-tuan, sebab saya ada masa lagi beberapa minit saja. Yang belum daftar, daftar sekarang tuan-tuan. Jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu. Sebab kita tak tahu kan, esok lusa kita dapat peluang tak untuk masuk ke dalam grup ya. Kita tak tahu tuan-tuan, esok lusa kita dapat peluang tak untuk belajar lagi ilmu fardu ain. So jangan tunggu-tunggu tuan-tuan ya. Terus buat payment sekarang. Terus buat payment tuan-tuan. Yuran bayar sekali saja. Ibu tuan-tuan, kita boleh beli macam-macam kan. Boleh beli baju, boleh beli jubah, boleh beli tudung. Ini kita nak belajar ilmu fardu ain. Tengok ibu tuan-tuan. Awak akan dapat buku. Buku kita bukan buku hitam putih tau. Buku kita fully warna. Untuk pengajian fardu ain, awak akan dapat buku ni. Buku Safinatun Najah dan buku Bidayatul Hidayah. Yang mana ibu tuan-tuan, yang ini kita akan belajar apa tahu? Yang ini kita akan belajar bab bersuci, solat, pengurusan jenazah, zakat, puasa. Belajar tentang hukum hakam. Dalam ni kita nak belajar tentang 16 syarat sah takbir. Siapa tak tahu tuan-tuan? Bila kita solat tuan-tuan, ada 16 syarat sah takbir. Siapa tak tahu? Bila kita tak tahu syarat sah takbir ni, ibu tuan-tuan yakin kalau terima solat kita. Sedangkan bila kita kat takbir, kita tak tahu syarat. Takut-takut ada solat kita yang tak sah. Sebab apa? Kita tak tahu sama ada kita angkat takbir cukup syarat ke tak cukup syarat. Sebab tu kita nak belajar balik ibu tuan-tuan. Ni nak belajar hukum hakam solat supaya kita boleh jaga solat kita. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, jagalah solat kamu. Peliharalah solat kamu. Allah suruh kita jaga solat kita. Jaga tu maknanya apa? Jaga hukum hakam. Jaga hukum hakam supaya bila kita tahu hukum hakam, kita jaga hak Allah dalam solat. Contoh kita angkat takbir, terpanjangkan Allah, tak sah. Sebab apa? Kita dah gugurkan syarat sah nombor 6. Tak boleh panjangkan tapi kita pergi panjangkan kan dah tak sah solat. Ini kita nak kena belajar hukum hakam supaya kita dapat jaga hak Allah dalam solat. Ibu tuan-tuan, kita akan belajar apa ni? 14 perkara batal solat. Siapa tak pernah tahu 14 perkara batal solat? Tadi saya cerita tentang satu je baru. Dan saya cerita apa dia? Pasal gantung niat. Berapa ramai orang yang dia gantung niat masa solat. Dia tak sedar dia dah gantung niat di masa solat. Ibu tuan-tuan, ni perkara batal solat ni. Tengah solat teringat pasal. Alamak, pasal tak dapat lagi ni. Dia kalau pasal sampai masa solat nak pergilah bayar barang. Habis solat kita batal dia tuan-tuan. Tak sah solat kita. Ni kita nak belajar tuan-tuan. Itu baru satu perkara batal solat kita cerita. Yang depan ni gantung niat ni nombor 13 ni. Yang ke-13, mengaitkan keluar dari solat dengan terjadinya sesuatu. Itulah namanya gantung niat, nampak? Mengaitkan keluar dari solat dengan terjadinya sesuatu. Baru satu.